Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Mendengar arti mimpi tersebut, Fir'aun sangat ketakutan. Maka ia memerintahkan apabila ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel untuk segera dibunuh. Musa lahir pada saat pembunuhan terhadap anak laki-laki tengah berlangsung. Oleh karena itu ibunya memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Fir'aun. Allah SWT mengilhami ibu Musa untuk menyusuinya dan meletakkannya di dalam peti kemudian ditaruh ke sungai. Hingga suatu ketika, ibu Nabi Musa lupa menarik tali peti tersebut dan membuat anaknya terbawa arus sungai Nil. Kemudian peti yang mengambang di sungai tersebut terbawa ke istana Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Istri Fir'aun merupakan wanita yang mandul, sehingga bertekad untuk merawat dan menjaga bayi yang ditemukannya dari pembunuhan. Dengan penuh rasa kasihan Asiyah membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Pada suatu hari ketika Asiyah istri Fir'aun sedang menggendong bayi Musa dengan penuh kebahagiaan, ia berpikir perlunya anak tersebut disusui. Sehingga Asiyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa. Akan tetapi bayi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut. Hingga akhirnya ibu kandung Nabi Musa mengetahui berita tentang anaknya yang berada di istana Fir'aun. Ia pun segera ke istana dan langsung menyusui anaknya hingga kenyang. Kemudian ibu Musa kembali ke rumah dan membawa anaknya dengan penuh rasa bahagia. Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Fir'aun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Hingga akhirnya atas izin Allah SWT Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini kemarahan Fir'aun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Fir'aun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Fir'aun hampir menyusul mereka. Pasalnya di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah SWT kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Fir'aun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan yang dilalui Nabi Musa dan pasukannya. Namun lautan telah kembali seperti semula setelah Nabi Musa dan pasukan melewatinya. Fir'aun dan pengikutnya pun tenggelam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam salah satu surah, yang artinya, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rukun Channel ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون
فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز